Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Ulfatul Hasana, kelas KPI 4D, NIM 173. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa ada pada hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam yang telah semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang etos kerja dalam Islam. Islam tidak hanya mengajarkan kepada umatnya dalam segi ibadah saja, melainkan mengatur umatnya dalam berkaitan dengan kerja atau etos kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga tidak membenarkan kepada kaum muslim hanya berpangku tangan atau berdoa saja agar mendapat rezeki yang datang dari atas langit tanpa mengiringi usaha. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hasil pekerjaan seseorang, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu menilai prosesnya, kegigihan dan kesungguhan seseorang dalam pekerjaan tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna nahara ma'asya, yang artinya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada kaum muslimin kalau ingin mencapai suatu kemajuan dan suatu keberhasilan harus bekerja keras dan berusaha. Karena boleh melakukan pekerjaan apapun itu, melainkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya tidak apa-apa, boleh melakukan itu. Karena sebaik-baiknya manusia dalam bekerja itu harus menggunakan kemampuan diri mereka dan tangan mereka sendiri. Karena diantaranya itu memiliki hikmahnya itu yang pertama, akan lebih terasa nikmat hasil kerja sendiri daripada hasil kerja orang lain. Dan yang kedua, itu seseorang tidak bergantung hidupnya kepada orang lain gitu loh. Dan selanjutnya Rasul itu memuji orang yang gigih dalam bekerja dan hidup mandiri dengan hasil keringatnya sendiri, karena itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain gitu loh. Yang dijelaskan di hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairulahu an yas'ala ahadan fayutiyahu au yamna'ahu, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang mencari kayu lalu diangkat di atas punggungnya lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang walaupun itu diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebenarnya tuh kita meminta bantuan orang lain itu ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu yang pertama ada dua jenis. Yang pertama itu hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua itu ketika hanya dalam keadaan terdesak saja atau benar-benar sangat membutuhkan. Namun saat ini tuh yang terjadi, perilaku meminta-minta itu menjadi kebiasaan dan menjadi profesi, bahkan terus menjadi pekerjaan, bahkan menjadi pola hidup masyarakat pada saat ini. Karena padahal kan di dalam Islam itu pekerjaan meminta-minta itu merupakan perbuatan hina. Karena kenapa? Karena itu sama saja mereka merendahkan martabat diri mereka, harga diri mereka, dan ajaran agama mereka yang padahal tuh dilarang melakukan perbuatan itu. Bahkan itu sama aja dikategorikan sebagai kufur nikmat. Rasulullah SAW memperingatkan, siapa yang mengemis pada orang lain dari harta mereka untuk memperkaya diri, sungguh ia memungut kerikil neraka, apakah ia hendak menyingkirkannya atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin dan kaum mukmin yang masih sehat, anggota badannya yang masih sempurna dan badannya masih sehat, kita harus
lebih baik kita bekerja keras, lebih baik kita melakukan pekerjaan apapun itu asalkan tidak meminta-minta kepada orang lain. Lebih baik kita bekerja apapun itu walaupun gajinya sedikit, walaupun itu pekerjaan susah atau walaupun itu pekerjaannya setiap hari, asalkan itu halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan yang penting kita tidak meminta-minta kepada orang lain, lebih baiknya ya. Kurang lebihnya sekian, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.